Kami siap. Jadi begini Pak, untuk pandangan kami, kita sekarang berada di kondisi new normal tuh. Tapi ketika kita merubah dari kondisi sebelumnya kemudian ke new normal, berarti kita akan menuju ke normal tuh. Kondisi new normal ini harus dievaluasi terlebih dahulu menurut saya. Apakah dengan coba menurun, kalau meningkat berarti kita bisa kembalikan ke kondisi sebelumnya. Ini juga terjadi di Korea Selatan gitu Pak. Setelah melakukan new normal ternyata tambah meningkat gitu. Maka Korea Selatan melakukan tindakan lockdown lagi seperti itu. Jadi kita harus tetap mengevaluasi apakah keputusan ini benar atau tidak. Kemudian selain itu Pak, poin berikutnya tentang ekonomi kita. Saya sebenarnya dua hal yang masalah yang terjadi di Malang yang termasuk besar adalah masalah PHK. Di Indonesia sudah 6 juta sekian yang di PHK gitu Pak. Tidak tahu kok di Amerika sudah 30 juta sekian di PHK, di Indonesia masih 6 juta sekian, termasuk di Malang juga termasuk banyak. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang di PHK ini Pak? Sebenarnya ini juga momentum buat kita sebenarnya Pak. Ketika ada PHK itu membuat masyarakat juga lebih kreatif untuk membuka UMKM atau usaha-usaha mandiri. Namun masyarakat juga perlu pendampingan kalau saya rasa. Kita kemarin juga sempat mendengar bahwa pemerintah sudah melakukan pelatihan untuk membuka UMKM, tapi ada yang tidak setuju, lebih baik ngasih insentif aja gitu kan, uang secara langsung, entah itu 600.000, 900.000 per bulan, itu lebih mengena ke masyarakat daripada pelatihan-pelatihan yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya tidak gitu, dua-duanya itu perlu gitu. Baik pelatihan maupun insentif itu perlu diberikan kepada masyarakat. Insentif untuk membesarkan hati masyarakat, untuk melangsungkan kehidupan mereka, dan pelatihan bagaimana cara membuka UMKM seperti itu Pak, atau usaha-usaha mikro. Karena kita tahu sekarang sistem berubah, kita sudah tidak lagi sering bertatap muka, ketemu di pasar, memberikan uang langsung, tapi lebih ke daring kan itu, daring atau online kan seperti itu. Jadi penjualan online itu bukan berarti kita harus gabung Grab dan GoFood atau bagaimana tidak ya, tapi bisa dengan cara-cara yang lain juga, melalui WA dan lain sebagainya, sebar brosur dan sebagainya. Dengan begitu ekonomi itu akan tetap berjalan gitu Pak. Dengan begitu ekonomi akan tetap berjalan. Seperti contoh di keluarga saya kemarin yang kena PHK seperti Pak ya. Kemudian ya di Malang, di Sukun. Itu. Kebetulan orang tua kena PHK gitu Pak. Kemudian ini Pak, belakangnya rumah sakit Supraun dan gitu. Ya di situ. Kemudian setelah di PHK kami tidak ada pemasukan, kemudian kami berinisiatif untuk membuka nasi goreng gitu, makan nasi goreng. Di hari pertama, kedua, sepekan pertama kan sepi karena memang pembeli hanya penduduk sekitar. Terus kami berinisiatif untuk sebar brosur gitu, jadi pembelian bisa melalui WA meningkat sedikit. Kemudian kami inisiatif masuk ke Grab dan GoFood, ternyata pembelian tambah meningkat juga. Nah dari situ kan saya dapat ilmu ini justru dari pelatihan Kominfo, Kementerian Komunikasi. Saya dapat ilmu ini dari daring, bagaimana cara kita memasang PIN di Google Map, daftar di Google Business dan lain sebagainya. Itu kan kalau anak-anak muda mungkin oke lah, yang sudah terbiasa dengan YouTube mungkin terbiasa, tapi kan ada masyarakat yang tidak terbiasa dengan YouTube untuk melihat tutorial. Bahkan ada masyarakat yang mungkin sebulan cuma jatah kuotanya 1 giga atau 2 giga, kan nggak mungkin lihat YouTube itu Pak. Nah, kita perlu mungkin tiap kecamatan atau tiap kelurahan itu ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Ditampung dulu yang kena PHK, bagaimana dikasih pelatihan penjualan secara online. Seperti itu Pak. Ini juga saya kemarin waktu beberapa kali ke pasar, kalau di mall sudah cukup rapi gitu Pak ya. Mall sudah dibatasi, satu toko maksimal 30 orang harus pakai masker. Tapi ketika saya ke pasar Tanjung Sari, pasar Sukun mana, hanya tidak boleh masuk ketika tidak pakai masker. Tapi jumlah masyarakat yang masuk ke pasar tuh bebas, terserah. Ini kan berbahaya Pak. Jadi sejujurnya baiknya ada yang jaga gitu Pak. Kalau sekiranya di pasar sudah lebih dari sekian orang, misalnya 100, maka yang di luar di stop dulu, jangan boleh masuk dulu. Kalau yang dalam sudah keluar, baru silahkan yang di luar masuk. Jadi katanya kalau semuanya masuk nanti berjubel, itu sangat berbahaya untuk. Kemudian Pak, dalam kondisi seperti ini memang ekonomi makro mengalami kesulitan yang besar gitu Pak. Apalagi bisnis-bisnis yang masih tempatnya itu menyewa, entah itu di gedung-gedung, di mall dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi ini seperti ini sebenarnya menyanggah ekonomi negara kita adalah UMKM gitu Pak.
UMKM ini adalah menyangga ekonomi kita yang tetap agar uang itu tetap berputar di situ. Maka saya berharap bantuan-bantuan itu datangnya ke UMKM dan kita juga berusaha meningkatkan kuota UMKM kita agar kita menjadi negara maju seperti itu, karena negara maju dilihat dari jumlah wirausahanya kan seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir tentang BLT itu, Pak, kami semuanya dari teman-teman kami sempat beberapa kali melakukan ini, memberikan bantuan sembako ke teman-teman. Ada kejadian unik, Pak, ketika kami mendatangi ketua RT itu dan RW, kemudian kita ingin meminta data untuk ini, siapa yang berhak mendapatkan sembako. Kami punya sembako sekian puluh, siapa yang berhak. Kemudian RT RW-nya gini menyarankan, ini Mas, ini, tapi gini Mas, kalau bisa jangan dikasihkan ke rumahnya gitu. Suruh aja orangnya ke sini, nanti sampean kasihkan. Ke rumah RT-nya? Iya, orangnya suruh ngumpul di RT-nya, nanti loh kenapa Pak? Karena ada yang iri. Karena status sosialnya sama, status ekonominya sama, kok nggak dapat gitu. Bahkan yang lebih bawahnya ekonominya tuh nggak dapat, itu yang punya lebih ekonominya lebih maju kok dapat. Jadi di sini kan ada sepertinya data yang tidak terupdate seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Jadi kami dilarang untuk datang ke rumahnya dan memberikan sembako itu. Saya sembako ditumpuk di RT, rumah RT RW itu, kemudian masyarakatnya dipanggil satu-satu suruh datang ke rumah. Jadi kita berikan, kita dokumentasi, sudah mereka pulang, berikan dokumentasi pulang gitu. Karena ternyata kiri kanannya terjadi kecemburuan sosial di situ, karena tidak meratanya BLT seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Sudah selesai ya? Ya, kemungkinan itu. Ya. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Dan ini, Pak, kalau kita di sini kan teman-teman mahasiswa, teman-teman dewan, ke DPR kan biasa, Pak ya. Bagaimana dengan masyarakat kita di luar sana yang tidak terbiasa ke DPR gitu, Pak. Tapi mereka ingin menyuarakan sesuatu gitu, Pak. Saya mungkin saran ke Bapak, mungkin jika sudah berjalan ya alhamdulillah, setiap kelurahan atau RT atau RW atau kecamatan ada pos yang aspirasi lah, pos aspirasi. Jadi siapapun bisa datang, ngopi, nyemil gitu kan, dan kita nanti sharing unek-unek kita lah di situ, Pak. Siap. Kan kalau ke dewan kan harus pakai sepatu rapi, ya. Itu kan perspektif masyarakat, jadi ada yang sungkan ke sini kan gitu, Pak. Iya. Seperti itu. Sampun nggih? Ya, insya Allah. Ya.